Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Dan juga untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program online Mimbar Gemar hari ini. Saya merasa bersuka cita pagi hari ini karena bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam jadwal pembacaan Gemar hari Rabu tanggal 13 April 2022, saya diberkati di dalam nats pembacaan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Garis bawahi, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Garis bawahi kata hidup karena percaya, bukan karena melihat. 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha. Garis bawahi kata berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Garis bawahi kata supaya kami berkenan kepadanya. 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Puji Tuhan. Baik Ibu Saudara, renungan pagi hari ini saya beri tema hidup yang berkenan kepada Allah. Dari pembacaan kita disinggung 2 kata, yaitu ayat yang ke-8 menetap pada Tuhan, dan ayat 9 lebih jelas lagi menetap dalam pengertian apa? Berkenan kepada Tuhan. Nah, ini harus menjadi tujuan hidup kita. Ini harus menjadi fokus hidup kita di dunia ini. Bagaimana kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, sekalipun memang ini tidak mudah. Sekalipun ini tidak semudah kita ngomong tentang hidup berkenan kepada Tuhan. Saya sadar ini harus melalui perjuangan. Ini harus melalui pergumulan. Bagaimana kita bisa hidup berkenan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, apalagi di tengah-tengah godaan dan cobaan dari dunia ini yang berusaha notabene menarik kita semakin jauh dari Tuhan, yang notabene menarik hidup kita supaya kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kita harus hidup berkenan. Tidak mudah. Tetapi ingat, kita tidak boleh menyerah. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Dengar baik, hidup berkenan kepada Tuhan itu memang tidak mudah. Itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan, itu butuh komitmen, itu butuh kerja keras. Tapi sekalipun tidak mudah, bukan berarti tidak bisa.
kita pasti bisa hidup berkenan. Kata yang dipakai berkenan dalam bahasa aslinya itu mempunyai dua pengertian. Bagaimana kita hidup sangat menyenangkan dan pada akhirnya kita diterima oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kata berkenan itu mempunyai dua pengertian, dua nuansa arti. Well pleasing dan acceptable. Sangat menyenangkan. Bagaimana kehidupan kita sangat menyenangkan Tuhan. Dan kemudian akhirnya kita diterima di hadirat Tuhan, diterima di hadapan Tuhan, tinggal dengan Tuhan, diperkenan Tuhan. Oh, luar biasa. Tetapi ini harus diperjuangkan. Catat baik, ini harus diperjuangkan. Dan hidup adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, tapi kita tidak boleh menyerah. Never give up. Ingat tema kita bulan-bulan ini, never give up dalam kehidupan ini, terutama untuk hidup berkenan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita hidup berkenan? Dari pembacaan kita ada 3 penekanan penting yang bisa saya temukan menjadi berkat bagi kehidupan kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, hidup tabah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Kata tabah itu dalam bahasa aslinya itu mempunyai pengertian, dalam bahasa Inggris diterjemahkan confident. Jadi tabah bukan berarti sekedar kita ini sabar, menerima dan menjalani hidup ini, ya, tetapi confident, lebih menekankan aspek confident atau percaya diri atau berani, ya kan? Nah, kita ingat peribahasa yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Nah, arti kata confident yang dipakai di sini tabah, kita berani, kita percaya diri. Karena apa? Karena kita hidup benar, karena kita hidup kudus, kita hidup seturut kehendak Tuhan. Pribadi-pribadi yang senantiasa hidup benar, hidup takut Tuhan, pasti dalam hidupnya ada confident. Sekalipun tantangan banyak, godaan, cobaan, tapi kita tetap confident, kita tetap percaya diri, kita tetap berani. Karena aku tahu, aku selalu hidup benar, aku selalu hidup berintegritas, aku selalu hidup kudus, aku gak sembrono, aku gak asal-asalan. Pribadi-pribadi yang tabah adalah pribadi-pribadi yang bukan saja senantiasa sabar menanggung segala sesuatu, tabah menghadapi segala sesuatu, tetapi juga confident dalam menghadapi dan menjalani hidup ini. Karena aku hidup integritas, aku hidup benar, aku hidup takut Tuhan. Jadi aku gak takut, aku confident. Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dengan tabah, bukan hanya dengan sabar, tapi dengan confident, percaya diri, hidup dengan berani sebagai bentuk memproklamasikan bahwa aku pribadi yang berintegritas, aku pribadi yang hidupnya lurus, aku pribadi yang hidupnya takut Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup berkenan? Bukan hanya hidup tabah, confident, berani, percaya diri, karena kita hidup berintegritas, tetapi yang kedua, hidup dengan iman. Oh, ini penting, hidup dengan iman.
Tidak bisa Anda hidup dengan iman. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Pistis, dari kata pistis. Percaya. Pisteo. Ini kata dipakai pistis. Bukan karena melihat. Jadi poin yang kedua, hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup didasarkan iman atau hidup dengan percaya. Ibu saudara, Ibrani katakan, ya kan, iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu, ya kan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat pertama. Jadi orang benar hidup oleh karena iman. Orang benar hidup oleh karena percayanya. Ini penting, ini dasar hidup orang benar. Hidup didasarkan iman. Sekalipun kita belum melihat perkenanan Tuhan, sekalipun kita belum melihat, ya kan, acceptable, ya kan, kita belum melihat well blessing dari Tuhan, tetapi aku percaya, aku pasti akan mengalami perkenanan. Cepat atau lambat, aku pasti akan mengalami perkenanan Tuhan. Karena aku sadar, aku tahu, hidupku confident, hidupku percaya diri, hidupku berani bersaksi bahwa aku hidup takut Tuhan, hidup berintegritas. Sehingga aku percaya aku akan mengalami perkenanan. Ya. Kalau waktu saatnya tiba, aku beralih. Sebagaimana kata Rasul Paulus, beralih dari tubuh ini ke kemah tubuh kita dibongkar, beralih dari tubuh kemah yang fana ini, beralih kepada Tuhan. Aku pasti mengalami perkenanan. Nah, Ibu saudara, betapa luar biasanya kepastian. Ini jaminan yang tidak bisa diberikan oleh dunia bagi manusia. Kepastian hanya ada di dalam Yesus. Dengar baik, kepastian perkenanan hanya ada di dalam Yesus. Kepastian well blessing, acceptable, kepastian perkenanan dalam hadirat Tuhan, keselamatan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau masuk surga atau mengalami well blessing atau mengalami acceptable di hadapan Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Tentunya juga ditopang, ditindaklanjuti dengan hidup percaya. Yohanes pasal 29 ayat 30, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang belum melihat namun tetap percaya. Poin yang ketiga, hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup dengan penuh tanggung jawab. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima dan memperoleh apa yang patut kita terima, entah itu baik ataupun jahat. Dengan pemahaman dan cara pandang yang benar ini, hidup penuh tanggung jawab, tidak sembrono, nggak asal-asalan. Itu penting untuk supaya kita mengalami perkenanan Tuhan pada akhirnya. Terlebih saya hubungkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Setelah kita menyadari status kita di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 jelas di sana dikatakan,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Pribadi-pribadi yang telah menyadari status hidupnya, ciptaan baru, dia akan hidup bertanggung jawab. Tidak lagi hidup dalam kehidupan manusia lama, tidak lagi hidup sembrono, tidak lagi hidup asal-asalan, tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam integritas. Sehingga engkau hidup penuh tanggung jawab ketika engkau ada di dunia ini, ketika kita masih ada di dunia ini. Karena apa? Karena kita punya kesadaran, pemahaman yang benar. Karena aku akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu kehidupanku. Oleh sebab itu, aku akan hidup benar, tanggung jawab. Nggak main-main, nggak sembrono. Nggak hidup terus di dalam dosa, di dalam kedagingan, hidup di dalam duniawi. Nggak, karena aku sudah bertobat. Manusia lama sudah berlalu. Manusia lama sudah aku tinggalkan. Sekarang aku hidup dalam hidup yang baru. Hidup di dalam Tuhan. Tabiat baru, gaya hidup baru. Seperti itu. Hidup tanggung jawab. Hidup benar. Haleluya. Sehingga ketika kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan menerima well, blessing, acceptable. Kehidupan kita sebagai suatu persembahan yang diperkenan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita hidup confident, hidup dalam iman dan percaya yang sungguh, hidup penuh tanggung jawab, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Tidak menyanyiakan kasih karunia Tuhan, tapi sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan dengan hidup bertanggung jawab, hidup benar, hidup taat dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita dikuatkan oleh kebenaran ini di hari-hari ini yang sulit, yang sukar, penuh tantangan, cobaan, godaan, tapi kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa, buat kebenaran firman Tuhan bagi hari ini yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan, senantiasa hidup berkenan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa, kecemaran, godaan, cobaan, iblis yang terus menggocok kami. Tetapi kami tidak mau kalah, kami tidak menyerah, tidak putus asa, tapi kami akan berusaha hidup confident, hidup tabah, hidup percaya, hidup bertanggung jawab. Karena kami tahu segala sesuatu hidup kami akan kami pertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus untuk kami memperoleh bagian kami, entah itu baik, entah itu jahat. Kami harus mempertanggungjawabkan. Oleh sebab itu tolong kami, Roh Kudus mampukan, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus urapi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas kami, perkenanan-Mu atas kami, dan berkati aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus disertai, dipimpin, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Amin.